Paulus itu bukan bos Filemon loh. Filemon itu orang kaya loh. Filemon itu orang yang memberikan rumahnya untuk tempat ibadah loh. Kok Paulus bilang kepadanya, "Hei, Filemon, masih bagus masih untung kamu saya suruh si Onesimus kembali padamu. Harusnya Onesimus di sini layani aku. Kalau tidak ada Onesimus di sini, harusnya engkau yang datang layani aku. Karena aku sudah tua dan aku dipenjara karena Injil. Harusnya engkau datang ke sini. Harusnya engkau layani aku. Engkau sudah melakukan yang baik. Engkau sudah memberikan rumahmu bagi Tuhan. Engkau sudah menghibur banyak orang dengan ketaatanmu kepada Tuhan. Tapi satu engkau belum lakukan, Filemon. Engkau tidak datang di penjara melayani aku. Saudara, siapa sih Paulus? Kok begitu? Siapa sih Paulus? Oh ya, kalau saya bilang begitu nggak usah gitu. Ariel aja saya bilang, sini Rir, kamu garuk kaki papa, pijit kaki papa. Dia bilang, pas sendiri aja lah. Nah ini si Paulus bilang gini ke Filemon, saudara. Harusnya engkau datang di sini. Harusnya engkau datang di sini. Ya kasihan sekali si Filemon ini. Saya baca ini saya kasihan banget nih Filemon ya. Dia sudah berkorban. Dia sudah melayani Tuhan. Tapi Paulus bilang belum cukup, Filemon. Belum cukup. Sama ya, saudara ya? Sudah ya? Sama ya? Sudah melakukan ini, itu, dan ini, itu. Masih belum cukup juga. Tadi adik-adik saya tegang sekali di sini, saudara. Gara-gara dari tadi tuh putus-putus tuh jaringan. Saya bilang ke adik-adik saya, tenang aja. Ini mereka di depan saya. Tenang aja, nanti juga jadi beres. Ya. Mereka sudah sibuk sana sini, belum cukup itu yang kamu lakukan. Jemaat sudah sibuk, sudah menginjil, sudah hadir di PA, sudah begini, belum cukup. Apa yang Paulus bilang? Malah dia bilang begini, kamu berhutang padaku. Engkau berhutang padaku. Ayat 8 dia bilang apa? Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah kepadamu. Aduh, kasihan Filemon. Bayangkan seorang anak Tuhan dibilang seperti itu. Ini PG aja, nih PG namanya Sony Roland Pontulawoka. Ya. Baru dibilang begini, Pak Sony, nanti Bapak melayani di sini ya, bantu pelayanan di sana. Pak Sony akan bilang, "Oh, saya kan di BSD." Hah? Saya kan di sini tugas saya. Masa saya mesti bikin ini dan bikin itu? Saya punya hak memerintah padamu. Syukur Sinode nggak bilang begitu. Tapi Paulus bilang begitu kepada Filemon. Saya punya hak untuk perintah engkau. Kasihan sekali. Engkau harus terima Onesimus. Oke? Engkau harus layani. Ayat yang tadi yang saya katakan ke-13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku. Selama aku dipenjarakan karena Injil. Aduh. Gimana ya, Filemon? Kasihan sekali. Filemon harus layani aku. Kalau nanti aku datang, ayat 22, di dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Filemon, sesudah engkau terima Onesimus, ingat ya, saya bisa perintah itu padamu. Ya, saya bisa perintah itu padamu, dan tolong sudah terima, ya, engkau berdoa supaya saya bebas dari penjara dan kembali kepadamu. Engkau siapin kamar. Coba, saudara, bagaimana ini? Saudara mau pilih jadi Paulus apa mau pilih jadi Filemon? Enak kalau jadi Paulus ya. Cuma bilang kepada orang yang jadi Injili, saya bisa perintah kamu, cari nasi kuning. Itu yang saya katakan ke teman-teman saya. Ya. Karena kamu berhutang pada saya. Kalau saya nggak Injili kamu masuk neraka kan? Coba kalau saya nggak bicara tentang Tuhan. Makanya kan ada orang yang bangga sekali bilang begini, oh itu hasil pelayanan kami. Oh itu hasil pelayanan saya. Apa karena mau bilang begitu? Harus layani saya loh.
Karena kalau saya tidak injili kamu, kamu nggak masuk surga. Kamu nggak selamat. Apa mesti bilang begitu? Aku berhak memerintah kau. Kita tidak baca surat balasan dari Filemon kepada Paulus. Karena Filemon cuma terima surat. Jadi apa yang Paulus bilang selanjutnya kepada Filemon? Ini apa lebih? Dia bilang begini. Aku tidak dapat memaksa engkau sebenarnya. Ayat 14 itu ya. Tapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Aku bisa lakukan itu, tapi nggak boleh seperti itu. Engkau harus lakukan dengan sukarela. Engkau harus lakukan dengan hati yang taat pada Tuhan. Dia bilang, kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Ini jaminan. Karena aku minta padamu. Karena aku mengasihimu dan aku tahu engkau mengasihiku, Filemon. Aku minta padamu engkau rela. Ini saudara hubungan yang sangat hebat antar sesama anak Tuhan. Antar sesama pelayan. Antar sesama orang yang memenangkan dan dimenangkan. Jarang sekali mau ketemu seperti ini. Tapi ini tercatat dalam Alkitab. Dicatat dalam Alkitab. Inilah hubungan antar pelayan Tuhan. Nanti saudara juga akan baca di Timotius. Tetapi yang saya sudah katakan, Filemon ini unik sekali. Firman yang sangat luar biasa. Apakah Filemon melakukan itu karena dia taat pada Paulus? Tidak, saudara. Tidak ada. Ya kan? Tidak. Dia melakukan karena dia mengasihi Tuhan. Dan saudara tahu, kenapa Paulus berani juga bilang begitu? Paulus menunjukkan teladan sebagai orang percaya yang melayani Tuhan. Paulus ada di penjara, saudara. Jadi ketika dia mengatakan sebagai orang tua, saya banyak kali melihat, oh iya ya. Kenapa banyak kali orang tua itu meminta sesuatu? Karena mereka melewati begitu banyak hal dalam hidup. Saya berharap para pemuda, saya berharap pada keluarga-keluarga muda, ketika ada orang-orang tua, ketika ada pelayan-pelayan yang sudah menjadi tua, bicara padamu tentang pelayanan, semoga engkau memiliki hati seperti Filemon. Saya berharap orang-orang muda seperti itu. Tapi itu cuma harapan. Lakukanlah dengan tulus. Lakukanlah dengan tulus. Apakah kita mau ambil posisi sebagai Paulus? Siap-siap saja didera. Itu di Korintus kan, 2 Korintus 12 kan. Bagaimana dia dianiaya, didera, bagaimana dia menderita, dan sekarang dia di penjara. Saudara, tinggal kita pilih sekarang dua orang ini. Dua orang ini dulu, karena kita belum bilang Onesimus. Yaitu, apakah kita mau berada di posisi Filemon? Yang sepertinya diperintah oleh Paulus. Ataukah kita berada di posisi Paulus yang sepertinya dia memerintah orang lain? Kalau satu sekali kita, atau kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau pilih Filemon, itu yang saya katakan menjadi orang percaya yang sangat sulit. Kalau kita pilih Paulus, menjadi seperti Paulus aja deh, bisa perintah Filemon, kita juga berada di situasi yang sangat sulit sebagai orang percaya. Menjadi orang percaya yang sangat sulit seperti Paulus. Karena Paulus di penjara. Karena Paulus menderita. Paulus sudah menjadi tua di dalam penjara. Saudara bayangkan itu. Bukan mudah. Saya bersyukur ada orang-orang tua di jemaat kita yang selalu setia mengasihi Tuhan. Saya berharap para pemuda, keluarga muda, orang-orang yang masih muda melihat teladan mereka. Saudara ingat, yang para muda, kita mungkin belum akan menjadi tua seperti mereka. Mungkin tidak sampai. Jadi kasihilah mereka. Taatilah seperti apa yang mereka katakan. Taatilah. Karena mereka taat pada Tuhan. Pasti para orang tua tidak mau bertindak seperti Paulus.
Tidak itu, bukan itu maksud mereka. Tapi karena mereka mengasihimu.